sebelumnya perkenalkan Kak, namaku Juleha. Aku dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sebelumnya aku berbicara dengan Kak siapa ya Kak? Email. Oh berarti aku boleh panggil Kak Email aja ya Kak? Oke, Kak Email sekarang kesibukannya apa Kak? Sedang kerja. Oh kerja ya. Semoga kerjanya lancar ya Kak. Nah di sini aku mau menjelaskan tentang penyakit filariasis atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kaki gajah nih. Nah sebelumnya Kak Inal tahu nggak sih penyakit kaki gajah ini penyakitnya seperti apa? Kayak pernah dengar tapi udah lupa. Oke, nanti aku mau jelasin tentang penyakit filariasis atau kaki gajah ini ya Kak. Boleh disimak, oke? Pernah mendengar penyakit kaki gajah? Penyakit kaki gajah di dunia kedokteran disebut filariasis. Dinamakan seperti itu karena penyebabnya adalah cacing filaria. Gimana ya ceritanya infeksi cacing kecil bisa menyebabkan kaki bengkak seperti kaki gajah? Begini kata dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Filariasis atau lebih dikenal dengan penyakit kaki gajah disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Sesuai namanya, gejala utama kaki gajah adalah pembengkakan pada kaki. Selain di kaki, sebenarnya pembengkakan bisa terjadi di bagian tubuh yang lain, seperti di area lengan, area kelamin, dan dada. Ada 3 spesies cacing penyebab filariasis, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori. Semua spesies tersebut ada di Indonesia. Sebagian besar kasus biasanya ditemukan di Papua, NTT, Jawa Barat, dan Aceh. Bagaimana caranya penyakit ini bisa menular? Pada orang yang terinfeksi cacing filaria, cacing ini akan berkembang biak dan menghasilkan jutaan cacing lain yang bentuknya kecil-kecil, yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop atau yang biasa dikenal dengan mikrofilaria. Mikrofilaria ini bisa menyebar ke dalam darah orang yang terinfeksi. Nah, jika ada nyamuk tidak sengaja menggigit dan menghisap darah orang yang terinfeksi, si mikrofilaria ini bisa ikut tersedot masuk ke tubuh nyamuk. Bahayanya, semua jenis nyamuk bisa menularkan penyakit ini, terutama nyamuk jenis ini. Mikrofilaria yang tersedot tadi akan tumbuh dan berkembang di tubuh nyamuk menjadi bentuk larva. Ketika nyamuk menggigit orang lainnya, larva akan berpindah dari nyamuk ke kulit manusia yang digigit. Larva ini kemudian masuk ke saluran getah bening dan diam di kelenjar getah bening atau limfa manusia, sampai akhirnya si larva berkembang menjadi cacing dewasa lagi. Proses ini biasanya berlangsung 3-12 bulan atau lebih, dan cacing dewasa ini bisa hidup 5-7 tahun. Cacing dewasa yang hidup di kelenjar getah bening ini bisa menyumbat aliran getah bening. Jika dia menyumbat aliran getah bening di area kaki, bisa membuat kaki menjadi bengkak seperti kaki gajah. Walaupun penyakit ini tidak menyebabkan kematian secara langsung, tapi menyebabkan kecacatan permanen karena kaki yang sudah membengkak tidak bisa kembali seperti semula. Kulit area kaki yang membengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Kondisi ini sudah memasuki tahap kronis. Sebelum muncul kondisi ini, biasanya ada gejala awal atau akut, seperti demam berulang-ulang selama 3-5 hari, demam hilang jika istirahat dan muncul lagi setelah bekerja berat, pembengkakan kelenjar getah bening di area lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas, sakit, radang, saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal kaki atau lengan ke arah ujung. Jadi, jika tinggal di daerah yang banyak kasus kaki gajahnya dan mulai merasakan gejala awal ini, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Dokter akan memberikan obat untuk membunuh cacing penyebab filariasis, mengurangi bengkak, dan obat untuk mencegah infeksi semakin parah. Selain itu, penting juga untuk tahu cara mencegah penyakit kaki gajah. Hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, jaga kebersihan lingkungan biar tidak banyak sarang nyamuk, minum obat untuk pencegahan,
Biasanya diberikan oleh pemerintah rutin di daerah yang kasusnya tinggi, minimal 1 kali setahun selama 5 tahun. Jika kaki sudah terlanjur bengkak, istirahatkan dan selalu jaga posisi kaki lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan kaki untuk olahraga ringan untuk menjaga kelencaran aliran getah bening. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nah, gitu Kak Email penjelasan tentang penyakit kaki gajah atau filariasis ini. Dari yang udah dijelasin tadi nih Kak, apa aja sih yang udah didapat Kak Email kayak pencegahannya gitu, udah tahu belum Kak? Dari penjelasan tadi, aku sudah tahu cara pencegahan. Yang pertama menggunakan obat atau anti nyamuk. Yang kedua membersihkan lingkungan agar terhindar dari nyamuk. Yang ketiga menggunakan obat pencegah. Oh iya, berarti udah tahu ya Kak cara untuk pencegahannya. Jadi kalau kita udah tahu cara pencegahannya, kita bisa terapin di kehidupan sehari-hari nih supaya kita terhindar dari penyakit kaki gajah ini. Terima kasih ya Kak, sukses terus, lancar kerjanya ya Kak.